Semoga aku ngajak sama masyarakat. Ini saya sampaikan dulu nggak apa-apa. Kalian juga pengajuan grafika dan untuk dinas pendidikan. Gus. Mari guru. Mari guru. Aku tadi sini. Coba ya. Kono dekat ulum. Dekat ulum, dekat ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat Komisi 4 beserta ada 2 anggota dari Komisi 1 lagi yang kami hormati, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan yang menyempatkan hadir pada pertemuan audiensi pagi hari ini, yang kami hormati sahabat-sahabat dari KPSS, Kelompok Pedagang Sekolah Sejahtera. Insya Allah ini hasil dari pertemuan Komisi 4 dulu. Seluruhnya
yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pertemuan pagi hari ini mungkin agak terlambat dari surat yang panjenengan kirimkan ke kami pada tanggal 14 Oktober tahun 2022 yang lalu. Kami mohon maaf. Yang terpenting panjenengan KPSS seluruhnya, pimpinan dan perwakilan dari daerah-daerah, mungkin ini bukan hanya dari satu kecamatan, hanya insya Allah menyeluruh. Yang terpenting pagi hari ini kita bisa bertemu, kita bisa sharing apa yang menjadi harapan panjenengan semua. Mudah-mudahan nanti hasil dari pertemuan pagi hari ini merupakan pertemuan yang bisa kita harapkan bersama. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang kami hormati, mungkin takdir saya dan Bang Ayub ini, karena awal periode kemarin saya ada di Komisi 3, Bang Ayub ada di Komisi 1, sedangkan periode yang kemarinnya lagi kami sering bertemu sama panjenengan Pak Jokowi, sama teman-teman. Kemudian kami ada di Komisi 4, ditakdir ketemu mana? Ditakdir ketemu lagi. Mudah-mudahan ini juga merupakan jodoh kita, bisa menyatukan visi, misi, apa yang menjadi kepentingan panjenengan semuanya, dan kepentingan itu juga tentunya tidak mengganggu kepada program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Untuk menyingkat waktu, mungkin langsung saja saya berikan waktu pertama untuk teman-teman KPSS untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan pada pagi hari ini. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi 4 yang bisa menerima kami para pedagang sekolah untuk bisa hearing pada siang hari ini, terutama kepada Gus Sobi sebagai Ketua Komisi 4 yang membidangi pendidikan hari ini bisa hadir dan bisa memfasilitasi kami untuk bisa bertemu dengan Bapak Dinas Pendidikan. Memang yang kami inginkan awalnya adalah bisa bertemu dengan Gus Sobi. Kami kelihatannya Pak Hasbulo, Kepala Dinas Pendidikan, sepertinya tidak bisa hadir hari ini ya. Baik, sebelumnya kami akan menyampaikan tentang mengapa kami harus datang ke tempat ini berulang-ulang ya Gus. Ya, berulang-ulang sejak tahun 2018 sampai hari ini, berarti sekitar ada 4 tahun. Kami bertemu pada waktu itu kepala dinas adalah Pak Isbayudi. Dari pertemuan awal sampai kemudian kalau tidak salah 3 kali hearing di tempat ini, ada kesepakatan yang sudah ditandatangani antara kami KPSS dengan Dinas Pendidikan yang disaksikan oleh anggota dewan. Pada waktu itu ditandatangani oleh Bang Ayub juga Haji Rohani. Sekarang Haji Rohani alhamdulillah sudah ada di provinsi. Sehingga ini MOU yang lama yang Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan sudah bisa dipegang tadi. Tapi kalau dikatakan bahwa takdirnya kita Pak Gus Sobi dengan kami bisa bertemu
tetapi barangkali belum takdirnya untuk bisa bertemu dengan dinas pendidikan. Soal sekolah-sekolah ini masih ditutup. Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan sekolah-sekolah yang ditutup itu bisa dibuka kembali ya teman-teman. Nah, yang ingin saya pertanyakan kepada dinas pendidikan, sebenarnya kalau Pak Hasbullah datang hari ini, kami enak untuk bisa berdiskusi tentang apa yang kami pertanyakan. Mungkin barangkali bisa dijawab oleh Pak Hasbullah. Walaupun misalnya, ya, jadi kami sebelum Pak Hasbullah jadi kepala dinas, kalau tidak salah sekretaris dinas pendidikan ya, kami dengan teman-teman sering ke kantor dinas pendidikan. Pada waktu itu memang Pak Hasbullah mempunyai satu janji untuk bisa membuka sekolah setelah ditandatangani MOU itu. Saya dengan Pak Basori, dengan Mas Adnan, siapa lagi itu, ada sekitar 5 atau orang, beberapa kali kami ketemu, tapi tidak pernah ketemu dengan Pak Aswayudi pada waktu itu Pak. Kami hanya bisa bertemu dengan Pak Hasbullah, tapi Pak Hasbullah menyampaikan janji bahwa akan dibuka Pak ini. Tapi kenyataannya sampai Pak Hasbullah menjadi kepala dinas, hari ini masih sekolah ditutup dan bahkan jumlahnya tambah. Ini satu ironi, sehingga tuntutan itu sampai hari ini belum pernah terrealisasikan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang mewakili Pak Hasbullah. Yang pertama, kalau nanti saya pertanyakan, apakah bisa memberikan satu jawaban tentang ketegasan sekolah-sekolah itu bisa dibuka atau tidak? Tapi saya yakin tidak akan bisa dijawab. Karena apa? Karena keputusan itu berada di tangan Pak Hasbullah sebagai kepala dinas. Sedangkan Bapak Ibu yang hadir di sini itu adalah kepanjangan tangan. Sehingga saya yakin itu tidak mungkin bisa diputuskan hari ini. Kalau seandainya keputusan itu tidak bisa diambil hari ini, kami dan teman-teman akan kembali dengan rombongan yang lebih banyak lagi untuk ke DPRD. Karena yang kami minta adalah bahwa kita bisa bertemu dengan Pak Hasbullah pada hari ini. Tapi tidak apa-apa, tolong nanti ditanyakan kepada Pak Hasbullah, MOU yang kita sudah buat hari ini, mengapa itu tidak sampai bisa terjadi sekolah-sekolah dibuka? Saya menilai ini terjadi warna prestasi. Jadi kalau istilahnya orang bercinta itu bertepuk sebelah tangan, yang satu sudah mencintai tapi yang satu tidak, maka istilahnya adalah warna prestasi. Sehingga dengan demikian, mengapa MOU yang pertama ini tidak ada realisasi dari dinas pendidikan untuk bisa membuka sekolah-sekolah bisa berjualan di lingkungan sekolah, walaupun tidak ada di halaman sekolah Pak, kita di luar pagar pun tidak apa-apa. Ya, kami sudah sepakat dengan teman-teman tadi, yang penting sekolah bisa dibuka, entah itu pagi, jam istirahat atau siang, walaupun kami berjualan di luar pagar itu tidak masalah. Untung-untung, syukur-syukur kalau seandainya kami bisa berjualan di dalam sekolah. Jadi tuntutan kami tidak banyak, tuntutan kami hanya simple, tuntutan kami hanya sederhana, untuk bisa dibuka sekolah, entah itu di luar pagar atau di dalam pagar. Di luar pagar pun kami bisa menerima. Mengapa sampai hari ini itu tidak bisa direalisasikan? Ya barangkali kalau seandainya nanti ada disampaikan kepada Pak Hasbullah, ini bisa dipertanyakan. Apakah memang prosedur yang disampaikan sesudah disepakatinya tanda tangan ini dengan Dinas Pendidikan, yang mempunyai wewenang di Kabupaten Pasuruan adalah Bapak Bupati, Bapak Irsad. Apakah memang Bapak Irsad tidak tahu kalau ada kesepakatan kami dengan Dinas Pendidikan bahwa sekolah-sekolah itu oleh Dinas Pendidikan melalui MOU itu bisa dibuka untuk kami? Apakah kemudian pada waktu itu Pak Bupati tidak tahu? Atau mungkin itu sudah diserahkan kepada Pak Bupati,
Tetapi kemudian Pak Bupati tidak merespon. Karena memang terbukti, saya menduga, ketika MOU ini sudah ditandatangani, beberapa bulan kemudian, teman-teman juga minta supaya sekolah-sekolah dibuka, tapi tetap ditutup. Kami menulis surat kepada Bupati pada waktu itu, untuk diadakan hearing langsung dengan Pak Irsa. Tapi tidak pernah direspon dan dijawab sampai hari ini. Ketika surat itu tidak ada tanggapan, kami berupaya dengan langkah lain, yaitu menemui Pak Wakil Bupati Gus Mujib di pondok pesantrennya. Itu ada dokumentasi foto kami punya. Apa kemudian yang diberikan jawaban oleh Pak Wagub pada waktu itu? Kami tanyakan, Pak, kami sudah beberapa bulan yang lalu ada persetujuan dengan Dinas Pendidikan. Saya tunjukkan MOU-nya, saya serahkan. Kalau sekolah-sekolah itu masih ditutup, apa masalahnya? Oh, kalau itu Bapak-bapak bisa langsung ke Pak Iswahyudi, karena yang mempunyai kewenangan untuk ini adalah Pak Iswahyudi. Saya bilang, kami sudah ke Pak Iswahyudi, tapi hanya ditemui oleh sekretarisnya pada waktu itu Pak Asbullah. Tapi tidak ada tanggapan hari ini. Kemudian saya tanyakan kepada Gus Mujib, bukankah Gus Mujib adalah wakil bupati yang mempunyai kekuasaan untuk hal yang seperti ini, sehingga bisa menekan kepala dinas untuk bisa membuka kembali sekolah-sekolah sesuai dengan kesepakatan MOU yang sudah ditandatangani. Lalu Gus Mujib mengatakan bahwa itu langsung saja ke lembaga yang terkait. Sehingga kami berpikir bahwa kalau upaya ini kepada penguasa, dalam hal ini bupati dan wakil bupati, kami mengadukan nasib kami, tapi kemudian jawabannya adalah bahwa kami harus bekerja sendiri untuk menemui lembaga, ini akan susah. Susahnya bagaimana, Pak? Satu, teman-teman ini kan kami dari rakyat golongan bawah. Kalau seandainya nanti demo ke lembaga juga tidak bagus, sehingga itu kami tahan untuk tidak terjadi hal yang demikian. Maka yang lebih elegan dan bijaksananya adalah kami harus menemui pimpinan dari Dinas Pendidikan. Tetapi sampai hari ini jawabannya itu belum dapat. Ya, belum dapat. Dan bahkan hari ini Pak Asbullah tidak bisa hadir. Itulah sebabnya, apakah Bapak yang mewakili Dinas Pendidikan bisa menjawab pertanyaan ini? Kenapa MOU yang sudah ditandatangani bersama dengan Dinas Pendidikan sampai hari ini itu tidak bisa berjalan sesuai dengan yang tertulis di perjanjian itu? Artinya di sini terjadi one prestasi. Yang satu bisa melakukan, tapi yang satu tidak bisa melakukan. Kenapa saya katakan yang satu bisa melakukan? Di sini ditunjukkan bahwa dari pihak sekolah makanannya harus higienis. Kami sudah melakukan penjama makanan, di tiap-tiap kecamatan teman-teman kami ini sudah ada sertifikat higienis dari dinas kesehatan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami juga sudah ada NIB, walaupun sebagian nomor induk berusaha, teman-teman kami ada di situ. Kemudian kami juga harus, waktu itu ada masukan dari Kang Ayub dan Pak Rohani untuk dilegalkan organisasi kami. Maka kami sudah mendaftar ke Menkumham, itu sudah didaftarkan ke Kesbangpol. Artinya apa yang dituntut oleh Dinas Pendidikan pada waktu itu kami sudah laksanakan semua. Tetapi dari Dinas Pendidikan, kenapa ini tidak bisa dilaksanakan? Itu pertanyaan saya. Apakah ini bisa dijawab hari ini? Silahkan. Jadi saya rasa seperti itu Gus Sofi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Barangkali sebelum ditanggapi oleh
komisi atau anggota DPRD dan dinas pendidikan, barangkali ada tambahan mulut, tambahan atau tambah mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Basori, Wakil Ketua KVSS Wilayah Timur, meliputi 6 kecamatan: Joso, Leko, Binongan, Gondang Wetan, juga Kulit Hati. Jadi setiap anggota kita yang berjualan di sekolah-sekolah kami bekali dengan KPA. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa disampaikan kepada pihak sekolah, jika memang ada anggota kita yang tidak sesuai harapan, mungkin bisa telepon kami. Kenapa kami harus berjuang sedemikian rupa? Ini bukan tentang hanya pribadi kita sendiri, tapi untuk menyangkut masa depan anak kita. Perlu diketahui, murid-murid itu bukan hanya anak anggota DPR. Yang paling banyak adalah anak-anak kita. Sebenarnya kalau Pak Sepurlo datang, banyak yang perlu saya sampaikan. Namun hari ini nggak bisa datang. Nanti saya tadi sempat bisik-bisik sama Pak Ketua. Bisakah menentukan, memastikan wakilnya ini? Jelas tidak bisa. Jadi saya pikir lagi, mungkin kita hanya buang-buang keringat kalau kita berbicara banyak sekarang. Perlu diketahui bersama juga Bapak Ibu, saya sebenarnya dan rekan-rekan ini ingin dapat memastikan hari ini bisa nggak tuntutan kami terrealisasi. Namun jika hari ini tidak bisa, kami tetap akan koordinasi dengan Polres untuk mengadakan demo. Anggota kita, ini bukan tentang kita, hanya ada berapa orang, ribuan orang ini. Dan ini demi masa depan anak kita, bukan hari ini, tapi untuk selamanya. Anak kita masih butuh biaya. Habis SD kita masih SMP. Kalau bukan kita yang menafkahi mereka, sedangkan tempat jualan kita dipersulit sama dinas pendidikan. Kalau memang mau ditutup, silahkan tutup, beri kami pekerjaan yang layak. Jangan pikirkan kami, pikirkan anak-anak kita, murid bapak ibu semua. Diperhatikan kembali, dipikir kembali. Ini murid bapak ibu sendiri, mau menafkahi murid bapak ibu sendiri, ini orang tuanya. Kenapa dipersulit? Kita seakan dijajah di kota sendiri. Bahkan anggota kami sempat banyak yang keluar dari kabupaten. Apa enggak malu? Mereka ditanya, dari mana mas? Di kabupaten, dari Pasuruan. Apa enggak ada sekolah yang bisa dijual di Pasuruan? Malu nggak kita? Saya sangat ambisi, sangat ingin mengatakan banyak sebenarnya. Mohon maaf, logat saya dari timur memang agak kasar, yang mohon maaf. Karena ini saya sebagai ketua penuh mendapat laporan dari anggota-anggota. Sebenarnya adanya KPSS ini tujuannya untuk membantu dinas pendidikan. Bagaimana sekiranya dari dulu pedagang-pedagang yang jualannya tidak begitu diinginkan, kurang higienis dan lainnya, hadir KPSS ingin memberi solusi terkait masalah itu. Makanya kami adakan, ajukan ke UPT Dinas Kesehatan untuk diadakan jamaah makanan dan minuman agar bisa membantu. Jika ada di luar sana mengatakan pedagang-pedagang yang di sekolah makanannya tidak sehat, sampai detik ini dari dulu pun Bapak Ibu sekalian jadi DPR, jadi guru, semuanya pendapatan jualannya orang-orang di sekolah. Tidak. Jadi saya sangat heran kepada dinas pendidikan ini. Kita berjuang menafkahi murid-murid Bapak Ibu semua, tapi kami dipersulit di sekolah. Jika kami semua dianggap sampah di sekolah, bagaimana kami bisa menguasai?
tolong diperhatikan kembali ya. Mohon maaf atas kelancangan saya berbicara, ini mewakili semua anggota saya. Benar. Saya sudah penuh menerima laporan sekolah-sekolah, kadang ada sekolah dibuka nggak apa-apa, tapi muridnya diintimidasi, jangan beli jajan sama orang-orang yang di luar. Bahkan kami menemui uang murid diganti dengan kupon. Saya sempat turun di lapangan, waktu saya klarifikasi kepada sekolah, pihak sekolah mengelak, itu sisa dulu Pak. Padahal waktu itu saya menjadikan saksi di sana. Jadi terlalu banyak. Kalau ada omongan-omongan, mungkin sopan kurang bayarannya atau Pak Gubernur kurang bayarannya, jangan jadi sopan dan jangan jadi tukang ukur, bergabung dengan kita, jualan sama-sama. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jogja Pak Basori dari Wakil Ketua KPSS Wilayah Timur yang juga menyampaikan Apresiasi. apa yang menjadi maksud tujuan Pak Jogja. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Anan selaku wakil dari KPSS Wilayah Barat, mencakup wilayah Kecamatan Beji, Perigen, Pandaan, dan Gebol. Ini parah nih, wilayah saya yang terparah nih. Hampir 100%. Kami mendata itu 90% di Perigen ditutup semua. Maka dari itu saya pribadi didampingi sekretaris, saya rajin turun ke lapangan. Dan tidak jauh beda dari Pak Sori. Sebenarnya kalau Pak Hasbulo bukan kepala dinas pendidikan yang hadir, saya tidak banyak juga menyampaikan. Karena berkat pengalaman, jangankan di audiensi seperti ini, di lapangan, di lembaga, sekolah saja, kalau bukan kepala yang mempunyai wewenang, ya itu nanti akan beda penyampaiannya. Bahkan saya pernah turun 4 orang melakukan negosiasi. Waktu itu kan saya tugaskan ke pengurus kecamatan, saya di lokasi lain. Mohon kalau nggak ada kepala sekolah jangan masuk, keluar saja, karena nggak akan menghasilkan apa-apa di situ. Buang-buang waktu. Kalau nggak ada Pak Hasbulo keluar, demi menghormati Bapak Dewan semuanya dan dinas-dinas pendidikan yang sudah hadir dan yang mendampingi ini dari KPSS banyak, maka saya tetap di sini. Tapi terus terang nggak ada hasil apa-apa di sini kawan-kawan. Untuk hari ini saya jelaskan karena pengalaman kami memang Pak Iswahyudi kemudian dijanjikan audiensi kedua hadir, tapi nyatanya tidak hadir waktu itu. Maka dari itu diadakanlah audiensi ketiga di dinas pendidikan, di gedung dinas pendidikan, dan muncullah MOU yang kami serahkan ke bapak-bapak tersebut. Kami di lapangan sudah melaksanakan dari MOU tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kami sebelumnya tadi. Dan perlu diketahui, cuman ini yang perlu saya sampaikan untuk dinas pendidikan, semoga nyampai ke kepala dinas pendidikan tidak lain. Waktu itu pengalaman saya, begitu bukan kepala sekolah, nyampainya beda. Kami melakukan negosiasi, menyampaikannya ke kepala sekolah, katanya demo ke sekolahan. Padahal kami tidak demo. Kami mengutus 4 orang melakukan negosiasi, kenapa sekolah ini ditutup. Itu untuk klarifikasi lah dari pihak sekolah. Dan perlu digarisbawahi di sini, tuntutan kami itu supaya ada MOU baru ke depan dari PKL dengan dinas pendidikan yang harus benar-benar dijalankan, sama-sama dijalankan. Itu tujuannya, tujuan pertama. Yang kedua, anggota kita itu banyak sekali di Kabupaten Pasuruan. Yang tercatat di sekretaris kami 1.000 orang lebih. Bayangkan kalau sekolah-sekolah ditutup, apa nggak nambah angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan ini? Maka dari itu sebenarnya ini PR bagi dewan-dewan perwakilan rakyat. Maka dari itu pengurus bertekad untuk membela teman-teman. Dan perlu digarisbawahi juga, kalau memang dari dinas pendidikan
berat hati, sangat berat untuk berbicara kepada para PKL yang benar-benar rakyat kecil ini. Benar-benar rakyat kecil, semuanya yang bekerja sebagai, yang berprofesi sebagai PKL sekolahan yang tergabung di KPSS, kami selidiki itu di lapangan, benar-benar tulang punggung keluarga. Bahkan ada anak muda yang kerja masuk ke KPSS, kami rangkul, kenapa sampai jualan? Itu melamar kemana-mana, nggak bisa, nggak ada panggilan, akhirnya jualan. Itu butuh mental besar loh itu untuk menjadi pedagang. Kami direndahkan sudah biasa bagi kami. Tapi janganlah kami dilarang-larang dengan aturan atau program-program yang merugikan rakyat kecil, mempersulit rakyat kecil. Karena itu kami mohon berbijaklah kepada mereka, para PKL, jika kebijakan itu sulit atau berat diberikan karena suatu program, berilah kebijakan itu mengatasnamakan kemanusiaan. Kalau memang masih berat hati para ibu bapak dinas pendidikan untuk memberi kebijakan terhadap rakyat kecil itu, berilah atas nama bangsa dan negara ini, setidaknya untuk meminimalisir angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan tersebut. Itu kan kami tidak repot, diperbolehkan aja lah jualan di luar, gak masalah. Di lokasi tersebut masih ada lokasi untuk teman-teman demi keamanan. Dipersilakan masuk dengan dikoordinir bahwa teman-teman sudah mempunyai KTA. Tinggal apa lagi? Atas nama keamanan. Oh, keamanan murid-murid. Tinggal hubungi koordinator. Mas, anggota sampean ada yang ini. Kami tindak. Kami tidak main-main di lapangan. Terutama saya. Saya di lapangan nggak main-main. Bahkan itu, ini suatu contoh saja ya. Ada pedagang yang pakai bungkusnya koran, padahal beliau sudah mendapat pelatihan dari dinas kesehatan. Saya peringatkan, kalau besok masih pakai koran tidak ganti, nanti saya coret dari KPS. Dan jangan jualan di lokasi saya. Saya gitu kan. Karena itu kami menuntut supaya ini ke depan setidaknya secepatnya lah ada MOU baru bahwa kita itu mau kerjasama dengan dinas pendidikan. Yang pertama masalah kebersihan, teman-teman sudah banyak berkontribusi ke pihak-pihak sekolah. Bahkan ada yang bayar di lokasi 15.000 loh per orang itu. Pedagang, bayangkan, jualan cilok tiap masuk bayar 15.000. Kalau 5.000 sudah biasa. Sudah banyak yang seperti itu. Bahkan ada, ya memang sebagian ada waktu kami negosiasi diperbolehkan cuma 2 orang. Kami rolling demi keamanan. Gantian yang masuk di situ, yang terutama mempunyai KTA KPSS supaya ada apa-apa kami bisa mengordinir gitu. Intinya gini, kita hasilkan, saya mohon untuk menghasilkan MOU kesepakatan dari dinas pendidikan sama PKL, dan yang kedua laksanakan MOU tersebut dari dinas pendidikan. Kalau kami, saya yakin, saya rasa pasti melaksanakan dari KPSS. Karena itu demi kebaikan semua, karena di lapangan teman-teman itu konsumennya masa depan bangsa juga, murid-murid. Saya paham masalah itu, jadi gak ada alasan lah buat menolak kami sebenarnya. Dan mohonlah untuk kebijakan, jika atas kemanusiaan itu berbuatlah demi bangsa sedikit, paling enggak meminimalisir angka kemiskinan itu ke depannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, karena di sini agak ada kepala dinas pendidikan. Semoga saja tersampaikan dan dapat MOU baru gitu yang dapat dilaksanakan kedua belah pihak. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti Mas Adnan, nomor satu lagi yang pakai nomor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari wilayah selatan, yaitu dari Wonosari, Provinsi Jawa. Saya menyikapi masalah MOU kemarin. Kita sudah sosialisasikan ke lembaga pendidikan, terutama di UPT dan Komite. Akan tetapi banyak dari lembaga tersebut tidak mensosialisasikan MOU yang sudah kita sepakati bersama pada tahun 2019 ya, yang kita dapat kemarin, itu tidak disosialisasikan sama pihak-pihak lembaga. Jadi benar apa yang dikatakan oleh
Pak Joko itu kita silakan. Kita sudah mengikuti apa yang sudah tertera di MOU tersebut. Akan tetapi dari lembaga pendidikan banyak yang melanggar juga, dalam arti banyak di dalam lembaga itu dari pihak guru yang juga ikut berjualan kaki. Betul. Bahkan dia sendiri hati-hati sekali itu bahwa belanjaan itu ke dalam sekolah. Terus kemudian gini, kita sudah datang juga ke lembaga. Itu dengan alasan karena terbatasnya untuk guru honorer. Padahal kalau dilihat untuk di lembaga dinas pendidikan itu sudah dianggarkan oleh negara, ya kan? Sekurang-kurangnya 20%. Sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara dan belanja negara serta pendapatan daerah dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan di lembaga pendidikan. Kenapa masih guru honorer untuk kesejahteraannya kok masih dipakai alasan? Nah itu pun sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1445, yaitu pasal 31 ayat 4. Berarti kan sudah tidak ada pemberlakuan masalah MOU. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon untuk Bapak Wakil Bapak Pendidikan Aswa, yaitu supaya hari ini kita kesini untuk mendapatkan ngerekam. Jadi kalau sampai hari ini kita tidak dapat kesepakatan, ya mungkin besok atau 2 minggu lagi mungkin kita bisa jualan di lembaga pendidikan keseluruhan. Karena apa? Banyak sekolah di wilayah selatan itu banyak yang ditutup. Jangan salahkan kami kalau kita jualan di lembaga pendidikan. Ya gantian kan gitu. Ya tahu rasanya dulu jualan cilok, jualan martabak 1000-an. Nah, kalau kita nggak boleh jualan terus kita mau makan apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih dari awal, mulai dari Pak Ketua, Wakil Ketua Wilayah Timur, Wilayah Barat, Wilayah Selatan, semuanya akan aman. Intinya sama. Pertama, kami anggota DPRD Komisi 4 beserta yang lain, saya berterima kasih kepada panjenengan semua. Kalau dikatakan pertemuan ini tidak ada manfaatnya, pasti ada. Sebelum panjenengan ketemu kita dulu, panjenengan belum punya anak, gitu kan? Sebelum panjenengan ketemu dengan kita, panjenengan belum punya kartu anggota, gitu. Manfaatnya pasti ada. Oleh sebab itu kami berterima kasih dengan adanya KTSS. Pedagang-pedagang ini sudah bisa terkoordinir dengan rapi. Satu, bisa dijaga mulai dari atas, seperti yang disampaikan tadi. Ada 2, ada yang tinggal beling titik, gawe bungkus orang, diperingatkan. Karena apa? Karena ada organisasinya sudah jelas, sudah kuat. Gitu. Kalau dikatakan pertemuan hari ini tidak ada manfaatnya, ada. Satu, pertama, dengan mungkin juga harus kita pahami bersama gitu, bahwa MOU dulu itu tanggal 19 November tahun 2018 belum begitu sempurna
bulan 10 terkena COVID-19. Belum sempurna kena COVID-19. Dan sekarang masih hanya si anget-angeti pembelajaran tatap muka full. Karena masih anget-angeti ya. Dulu kan belum. Pada saat COVID-19, wis juga balik non barangkali sing rapat hanya dengan pakai Zoom, sekolah dengan pembelajaran pakai HP, kadang-kadang sing juara satu, iku anaknya bodoh karena sing ngisi wong tua nih. Anak saya itu juara nomor loro ujungnya. Saya ini tatap muka nomor 17. Karena yang buat saya ini coba saya yang isi. Itu menjungkir balikkan barangkali termasuk dengan apa aktivitas panjenengan untuk berjualan di sekolah. Mungkin ono sekolahan sing wis kadung kaenaken mulai COVID sampai saiki gak ono mlebu. Saya sepakat dengan Pak Asnan tadi. Bagaimana kalau ada MOU baru? Sepakat dulu. MOU baru nih. Ya, dilakukan MOU baru yang jelas. Saya juga mengapresiasi kepada panjenengan semua. Di masing-masing kecamatan sudah ada penjama makanan dari masing-masing perwakilan yang ada di kecamatan-kecamatan. Ini sudah merupakan iktikat baik panjenengan, iktikat baik KPSS untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemerintah. Waktu itu kan berterang pada saat 19 November 2018 ke 2019 bulan 10 COVID ini hanya 9 bulan. Hanya 9 bulan mari ngono pre. Barangkali ya mungkin masih ada Pak, tapi ini guru-guru yang gak merasa perjanjian itulah atau bagaimana. Kami di DPRD mungkin nanti akan kami formatkan dengan teman-teman di komisi bagaimana kelanjutan pertemuan ini. Kami juga akan berbicara dengan Dinas Pendidikan, dengan Pak Hasbullah langsung. Juga mungkin kami juga akan berbicara dengan Dewan Pendidikan juga terkait masalah ini, karena juga dengan Dinas Diperindak juga, karena juga menyangkut hak panjenengan semua. Kalau panjenengan tidak bekerja otomatis kan pengangguran semakin banyak kan gitu. Kan begitu. Kami pasti ada manfaatnya. Oleh sebab itu nanti akan kita rumuskan di komisi bagaimana kelanjutan pertemuan ini. Mungkin tanggapan dari teman-teman yang lain, Bro. Terima kasih, mohon izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir tidak bisa menjadi satu-satu. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua kami, Sofi, bahwa ini pasti ada manfaatnya. Kami di Komisi 4 beserta yang lain, insya Allah akan menindaklanjuti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua, dan nanti akan bertemukan Pak Hasbullah dengan panjenengan yang waktu saja biar tidak banyak-banyak, dan segera akan kita sepakati bersama terkait MUI yang baru ini, mana yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh panjenengan dan apa yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan. Maka itu insya Allah akan segera ditindaklanjuti oleh Komisi 4 dan yang lain mungkin, dan kami kepinginnya memang segera ini kami sepakat dengan apa kata Ketua, dan memang kita harus berpikir dengan apa yang panjenengan sampaikan tadi. Dan mungkin kalau di wilayah selatan, karena kami dari Purwosari, ini belum pernah tahu ya kalau memang ada sekolah yang sampai ditutup. Kalau kita lihat foto tadi kan hanya di wilayah barat, ini kalau memang wilayah selatan ngapunten, kami masih belum tahu dengar kalau memang ada sekolahan yang sampai ditutup seperti itu.
Buka tutup? Oh gitu, oke. Setelah ada pergantian tiap 1 tahun, pergantian kepala sekolah itu masih tutup. Oh gitu, oke. Yang berlaku di lembaga itu dikenakan di Rosari. Akhirnya kita sebagai pengurus langsung apa yang menjadi kendala itu, kenapa kok Oke, mungkin nanti saya komunikasikan jenengan apabila di wilayah Purwosari, nanti kita komunikasikan jenengan aja. Karena kalau saya lihat di wilayah Purwosari itu di dekatnya kecamatan saja itu bebas jualan ya. Terus di Martopuro 1, 2 itu juga bebas, itu kan wilayah perkotaan. kita sudah ngomong sama Bapak Camat, Oke. kita sama ngomong sama Bapak Koike, kita katakan dari Garwamil dan saya juga kita kumpul ngomong kenapa kok sekolah bisa Oke. akhirnya bisa lagi terus ditutup lagi. Oke, terima kasih, nanti kita bisa komunikasi lagi ya terkait di wilayah mungkin selatan ya. Mungkin itu saja dari saya, mungkin dari yang lain karena banyak yang nambah mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Najib, monggo Pak Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Komisi dan anggotanya yang saya hormati dari Dinas Pendidikan dan Wakili dan seluruh teman-teman dari KPSS. Ngapunten, memang ini bukan wilayah domain saya di Komisi 4, saya di Komisi 1. Namun apa salahnya saya sebagai wakil rakyat? Bisa saja nanti saya di Komisi A, mungkin jadi ketua Komisi 1, bisa saja di rolling. Iya, wakil rakyat bukan di dapil saya, seluruh rakyat Kabupaten Pasuruan. Memang target saya di dapil 1. Jelas menarik ini bagi saya. Baik sekali apa yang dikatakan Pak Sukok tadi sebagai ketua, itu ada KPSS dan ada MOU. Saya berharap MOU dilaksanakan dong, jangan cuma MOU dong. Disaksikan oleh para anggota dewan kala itu, ya kan? Itu harus bertanggung jawab, dewan harus bertanggung jawab masalah komitmen MOU dengan kepala dinas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita buka dong di pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34. Bunyinya apa? Salah satu di situ. Tugasnya pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Apalagi ini ada MOU. Sudah ada MOU. Nah tinggal sementara kalau bapak-bapak ingin dagang ke sana, tunjukkan aja Bang sekolah ini ada MOU-nya. Kalau saya, prospek saya begitu. Jangan buat ini ada. Cuman apa yang dikatakan dari Bapak tadi, yang sudah ada izinnya, ada sertifikatnya, sudah memenuhi syarat. Apa yang dikatakan Bu Sofi, ada manfaatnya pertemuan kali ini. Nah dulu nggak ada, sekarang dibuat. Sehingga nggak ada alasan lagi untuk para pedagang ini tidak boleh. Salah satunya tugasnya adalah pemerintah itu adalah sejarah rakyat. Saya miris Pak kalau ini nggak boleh jenengan. Saya di Sidoarjo itu kan berkata Sidoarjo saya boleh Pak di sana. Kenapa di Pasuruan nggak boleh? Alasannya apa? Itu saya yakin Gus Sofi ini akan dari jenengan Pak. Tidak akan mungkin Bang. Ayo Gus Sofi yang di Komisi 4 pasti akan bela. Kenapa? Ini untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pasuruan. Mau dong kalau di Pasuruan datang. Kenapa tidak boleh horor Pak? Tugasnya pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat. Saya yakin di komando oleh Gus Sofi, saya yakin Pak, saya sudah ketemu kemarin sama Gus Sofi, ada yang bilang Pak Najib, ini nggak seperti macam itu. Bang Ayub, Gus Sofi ketemu dengan saya, Gus katanya hari Senin, oh iya Pak Najib siap, saya datang, dia datang Gus Sofi. Masuk. Perlu apa yang disiapkan Gus Sofi tadi, saya yakin dan aku yakin seorang wakil rakyat Pak, apalagi kita lihat ini adalah tunggal punggung keluarga kita dan anaknya ingin sudah terakhir. Cuma saya berharap nanti melalui dinas Pak yang wakil dinas boleh sampai, tapi kalau diintimidasi sawaun alaihin ya boleh gak oleh.
berikan. Cuma teman-teman pedagang ini kalau nanti diperbolehkan, tolong hargai di sekolah itu. Siap. Ya bersih, itu loh ya. Yang bersih kalau sudah jualan, nah katanya mau pulang. Yang saya kira itu, saya tetap mudah-mudahan nanti Pak Suwo tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir. Kalau nanti ini kan ingat Bapak yang hadir, saya yakin ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Saya berharap nanti kalau tadi horor juga, kalau enggak datang berapa ribu buat horor lagi ya. Jadi alhamdulillah melalui Komisi 4 jadi kan diterima. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebetulnya pemerintah ini tidak melarang. Kalau melarang semua sekolah ditutup, nyatanya ada tadi, nyatanya ada SD ini. Cuman perlu nanti akan dikoordinir oleh dinas. Enak ya kok, gitu. Enak ya kok, karena dengan kedatangan panjenengan dalam benak kami Ketua Komisi 4 dan teman-teman Komisi 4 juga berpikir bahwa kami kepingin, tetapi masalahnya kadang-kadang lahan, tapi kepingin gawe semacam di luar sekolah, walaupun tidak boleh masuk, tapi di luar pagar kita menyediakan tempat gitu, tempat kangge jenengan semua, tetapi lagi-lagi lahannya kurang. Kemudian anggarannya kalau disampaikan oleh Mas yang perwakilan dari selatan bahwa Kabupaten Pasuruan ini 20% lebih dari Kabupaten Pasuruan ini, dengan gajinya lebih 20% malah lebih. Kalau dengan gaji pegawainya melebihi 20% untuk penggunaan pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Kami ingin, panjenengan biar nggak ruwet-ruwet, disiapkan anggaran ditoto teko kabupaten, biar tambah teratur, biar tambah tertib, tambah begini. Cuman tidak bisa kayak membalikkan tangan. Intinya aspirasi jenengan sudah masuk dalam benak kami. Dan apakah kami tidak meneruskan aspirasi panjenengan? Meneruskan. Buktinya, dengan adanya panjenengan hadir, akhirnya panjenengan juga lebih maju, mengatur konco-koncone dewi di daerahnya sendiri-sendiri, kemudian punya KPA, kemudian punya AHU dan lain sebagainya, yang lebih menguatkan keberadaan posisi panjenengan di dalam melakukan aktivitas perharinya. Oleh sebab itu nanti kami rumuskan di komisi, kami akan datang sendiri, kami akan berbicara sendiri komisi dengan Pak Hasbullah dan tentunya dengan anak buahnya akan merumuskan, karena dalam hal ini salah satu contoh perjanjian yang dulu itu jenis barang dagangan, makanan dan minuman tidak mengandung zat kimia berbahaya. Tentunya ini kan butuh spesifikasi yang menentukan bahwa makanan itu tidak berkimia, makanan itu tidak berbahaya. Itu mestinya badan yang mempunyai sertifikat mengatakan bahwa makanan itu tidak berbahaya. Akan kami rumuskan, kemudian setelah rumusan itu selesai, kami berbicara dengan Dinas Pendidikan, kami berbicara dengan Dinas Disperindak. Nanti setelah mendapatkan rumusan itu, jenengan saya undang lagi nanti. Tentunya tidak di bulan ini, karena di bulan ini tanggal 26 sudah libur bersama. Libur bersama. Siswanya boleh. Kita tanggal 30 habis sudah cuti bersama. Mungkin artinya setelah rumusan itu selesai, kami akan rapatkan di internal. Setelah rumusan itu selesai, panjenengan saya undang kembali
melalui organisasi panjenengan, melalui ketua panjenengan KPSSY. Setelah kami undang, nanti kita bicarakan, mencarikan solusi-solusi. Kalau seandainya dibutuhkan MOU baru, modelnya apa MOU ini? Itu aja, wis. Barangkali itu mungkin ada tambahan dari monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota dan juga dari Dinas Pendidikan yang diwakili. Sebetulnya mulai minggu kemarin saya secara pribadi komunikasi sama Raja Solo sampai nggak teko. Memang dalam hal ini audiensi hari ini yang tertuju itu saya, karena secara nggak langsung kan masuk di grup mereka. Ini pasukan di Bang Ayub ini. Makanya saya nggak berani bicara banyak. Karena apa? Di DPR ini bahasanya bahasa lobby, bahasa komisioner, jadi kolektif dan kolegial. Jadi tidak bisa kita bersuara lantang satu menjadi ajang kampanye, nggak bisa. Itu di luaran sana bahasa begitu. Jadi bahasa di komisi ada lobby. Alhamdulillah Gus Sopir tadi sudah panjang lebar, sudah melengkapkan hati kita, memfasilitasi, memberikan ruang yang cukup untuk membahas MOU yang terbaru kan gitu. Yang perjalanan Dinas Pendidikan ini kira-kira ini tunduk dan takluk kan gitu kan. Karena kalau nggak ditunduk aja sepuluh ya kurang ajar loh nih. Terus itu pun balik ya kak teko gitu loh. Karena mementingkan acara yang sebetulnya tidak terlalu penting, kok justru yang paling penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak, hajat hidup masyarakat, kok beliau justru tidak ada atensi. Nah itu menjadi pertanyaan kami juga. Makanya beliau beberapa kali dievaluasi baik oleh LSM termasuk dari kami di komisi sendiri gitu loh. Apa ini salah kejadian nopo terus kadung dari kepala dinas ya orang mana mau nggak mau ya harus kita apa namanya sebagai mitra ya harus kita perkuat juga karena ini menyangkut kelangsungan kehidupan pendidikan, dunia pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Jadi kembali tadi alhamdulillah Pak Ketua sudah memaparkan secara gamblang. Nanti apa yang jadi draft yang panjenengan usulkan ini akan kita godok secara komisioner. Nanti kita nyambung dengan Dinas Pendidikan agar terjadi kesepakatan. Memang selama ini Pak Ketua, kalau di wilayah timur saya ada waktu memang turun gunung, lembaga-lembaga sih tidak bisa dileboni, konco-konco tak lebon itu kok situ gitu. Kadang yang merangkap dari pembina acara dari Senin, iya ikut pengibaran bendera masih SD ya nggak apa-apa karena DPR juga bermanfaat di masyarakat kan gitu. Jadi itu yang kami lakukan dan harapan kami panjenengan jangan kecewa ini meskipun Gajah Kulon tidak hadir. Beliau perwakilannya sudah merekam apa yang menjadi atensi panjenengan semua, juga inisiatif komisi tadi akan membuat MOU bersama sehingga draft yang panjenengan usulkan segera. Nah, kira-kira Pak Ketua draft ini kira mari pirang dino kira-kira dapat cepat realisasi ya. Mungkin Januari tuntas enggak ya? Ya, antara Januari Februari tuntas juga ya. Ya kalau bisa kami menginginkan hal ini bisa segera dijadikan satu apa namanya peraturan bersama, kesepakatan bersama. Ya. Terus kemudian ada implementasinya, tidak hanya kesepakatan tapi ada implementasi dari komisi. Pak Diron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Pak Ayub katakan ke ketua, kira-kira kapan Pak ketua selesainya? Ya dari Pak Ayub dulu. Saya ingat Pak Doro, pada saat saya menggantikan Gus Irsad jadi ketua dewan, ada unjuk rasa. Waktu itu minta apa? Peraturan daerah tentang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Waktu itu mohon maaf, ada namanya temannya Pak Najib, sekarang enggak jadi dewan, Bang Nadir, belum jadi dewan. Waduh, ngotot-ngotot saya jawab, saya kan nyalon lah di sini. Dipikir gampang ngumpul anggota Banmus, melbuat dewan di sini. Ceru, yopo, repotin ngumpul anggota Banmus. Kayak sekarang yopo repotin ngumpul anggota komisi ceru sampean. Makanya Bang Ayub, kira-kira kapan? Ya Bang Ayub sendiri yang tahu. Tapi kami tetap berusaha secepatnya nanti akan kami rumuskan apa yang menjadi keinginan panjenengan semua. Mungkin terakhir dari Dinas Pendidikan mohon
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan sidang, Bu Sobi, ada anggota Dewan dari sebelah selatan kepada Pak Najib, beliau itu juga, kemudian Bang Karim, Bang Ayub, Bapak-bapak para pengurus KPSS yang kami hormati. Pada pertemuan ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf pimpinan kami. Jadi Bapak Hasbullah, hari ini ada kegiatan di Purwosari terkait dengan pencegahan bullying pada peserta didik. Itu juga penting. Kemudian juga ada kegiatan KMD di Humpol. Jadi Bapak Ibu, kami diutus untuk menghadiri acara. Dan saya bersyukur, saya yakin Gus, wal jama'atu rahmatu, berkumpul ada rahmat. Dan pertemuan ini saya yakin adalah ada rahmat yang kita terima. Jadi Bapak Ibu, kami dari apa yang disampaikan oleh Pak Joko, kemudian Pak Asnan, Pak Basori, dan teman-teman yang lain itu, kami ya tidak ada keraguan bahwa kami akan membantu panjenengan untuk memfasilitasi perbaikan draft MOU. Kalau Bapak Ibu merasakan ada keraguan bahwa MOU tidak berjalan, saya yakin tidak. Bang Ayu sudah menjelaskan bahwa beberapa sekolah sudah bisa teman-teman berjualan. Yang perlu kita ketahui bagaimana yang disampaikan Bu Sofi, bahwa terhitung tanggal 18 Agustus 2021 kita baru tetap muka. Jadi tetap muka itu baru dimulai 18 Agustus 2021. Sehingga kalau dihitung sekarang ini ya 1 bulan punjul berapa bulan? 3 bulan. Tentunya dalam penyelenggaraan MOU ini pasti ada kekurangan. Saya berterima kasih teman-teman pengurus KPSS ini yang sudah melakukan negosiasi, kemudian juga melakukan pengontrolan beberapa sekolah yang memungkinkan tidak bersedia dan sebagainya. Oleh karena itu, saya dari unsur dinas merasa bangga panjenengan bisa menghadirkan kami melalui anggota itu, karena kami akhirnya tahu kondisi di lapangan. Asal tahu aja untuk SD saja Pak, jumlahnya itu 723, SMP itu 150, ya. Belum TK 1000 lebih. Jadi kalau panjenengan memang mengatakan salah satu tempat untuk mencari nafkah itu ya berada di sekolah, itu betul. Oleh karena itu kita samakan persepsi. Kalau niatan kita baik, ya saya yakin pasti akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu nanti, Bos, saya mengikuti apa yang menjadi arahan anggota DPR. Bila perlu nanti MOU itu juga kita kontrol bersama. Prinsipnya jangan ada keraguan ketika ada kasus kita generalisir, kita nggak boleh gitu kan, ya. Jadi kalau misalnya ada muncul di daerah tertentu, kemudian kita generalisir satu kabupaten terjadi, itu tentunya tidak. Kita tidak bijaksana. Karena kami juga pernah menangani beberapa permasalahan yang seperti ini terselesaikan. Jadi beberapa saat yang lalu ada di wilayah Beji, ya, Beji, akhirnya kami kunjungi, terselesaikan. Monggo kalau mau bersedia diberi lahan. Kan itu hal-hal diplomasi antara panjenengan selaku unsur pengurus dengan kepala sekolah. Dan saya yakin di MOU ini kan sudah jelas juga di klausul yang ke-6 itu, apabila diperlukan lembaga dan pedagang membuat MOU yang berisi hak, kewajiban, dan sanksi. Tetapi kalau memang panjenengan menginginkan adanya perubahan MOU, kami siap. Apalagi anggota dewan bersedia untuk memfasilitasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, daripada nanti saya ngomong banyak tambah salah. Tapi saya secara prinsip ikut
siap memfasilitasi draft MOU bagaimana yang disampaikan oleh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syafi'i. Tentunya yang disampaikan oleh Pak Syafi'i, pernyataan Pak Syafi'i nanti juga akan dicatat oleh teman-teman, juga beliau nanti akan menyampaikan ke Pak Hasbullah. Secara komisional kami juga nanti akan memanggil beliau untuk merumuskan dengan komisi secara komisional. Kami memahami, insya Allah panjenengan anggotanya 11.000 lebih. 2.000 lebih. Hampir yang punya KTA 2.000 lebih. Kalau yang tidak punya KTA, insya Allah beda. Ya, yang tergabung di KPSS saja itu kan 2.000. Kalau disampaikan oleh Pak Syafi'i, SD 723, kemudian SMP 158, TK 1.000 lebih, berarti sekolahan ini ada 2.000 lebih sekolah. Sebentar, 2.000 lebih sekolah yang negeri saja. Lek di sekolahan itu wong papat sing dodol ping 2.000. Nah kan gitu. Ping 2.000, apakah itu tidak menjadi perhatian kami? Menjadi perhatian. Wong satu sekolahan itu lebih dari 4 orang kan yang jual beli kan lebih. Ono sing dodol dos, ono sing dodol dolanan. Saya punya teman jeragan dolanane arek cilik-cilik di Karangasem itu. Ya? Di Karangasem. Iya, putrane Mbak Umar itu. Korono kocok pondok biyen, kocok pondok. Pada saat Covid sambatan wis deremah. Ampun. Pak Paju sekali. Apa sekali. Apa mana salah gak payu, gak oleh dodol, waduh. Baju Kirwani. Oleh sebab itu, terima kasih kehadiran panjenengan semua. Nanti yang disampaikan oleh Pak Syafi'i, kami juga sepakat Komisi 4 akan merumuskan bagaimana MOU yang terbaru yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kan nggak usah menyebut ini ada jualan itu kasus. Itu kan kasus kasus. Dan kami MOU-nya itu secara umum. Secara umum nanti bagaimana kita rumuskan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Sekolah juga tidak dirugikan, panjenengan juga tidak dirugikan, anak-anak juga bisa jajan nyaman, anak-anak bisa juga jajan sehat, jajan sehat, nyaman, enak, sekolah juga tidak terganggu. Itu nanti akan kita rumuskan gitu. Ini itu saja. Saya minta waktu sebentar saya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang ingin saya kritisi. Yang pertama, tadi Pak Safi bilang bahwa jangan digenerasi, general, jangan digebiak-biak, gitu kan? Kami tidak menggebiak-biak, Pak. Tadi sudah dikatakan bahwa sebagian besar sekolah di Kabupaten Pasuruan itu banyak yang ditutup. Kami punya data. Sebelum himbauan dari Pak Bupati itu datang, seluruh sekolah itu dibuka. Tapi begitu ada surat dari Bupati tentang himbauan adiwiyata, kantin sehat dan sebagainya, bertahap sekolah itu mulai ditutup. Di Prigen itu hampir 90%. Kemudian di tempat-tempat yang lain kecamatan, kalau misalnya ada 19 sekolah mungkin 20% yang ditutup. Itu artinya bahwa memang data ini ada. Ya, jadi kami tidak menggebiak bahwa seluruh sekolah itu ditutup, tidak. Memang ada sekolah-sekolah yang masih membuka untuk kami. Perlu dicatat tadi Gus Sofi mengatakan bahwa justru kasus ini yang menjadi masalah bagi kami, Gus. Kalau guru itu ikut jualan, sudah pasti sekolahnya ditutup, Gus. Jadi data itu ada pada kami. Foto ono foto nih. Ini masalahnya Pak Safi'i untuk disampaikan
bahwa guru-guru itu sebenarnya kan ada undang-undangnya. Guru itu mendapatkan gaji dari pemerintah untuk mendidik, mencerdaskan anak bangsa, tidak untuk berbisnis yang lain. Ini guru yang seperti ini harus diberi sanksi sehingga sekolah bisa dibuka. Gitu. Kalau para guru mau berjualan di rumahnya ya tidak apa-apa. Tapi kalau di lingkungan sekolah itu tidak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan. Bahkan saya bisa ngomong ke Pak Sawi, saya itu nyuplik jus kemana? Ke kepala sekolah yang saya kirim hari ini, Pak. Sungguh. Gimana? Saya bisa buktikan, tapi saya tidak mau ngomong karena nanti ditegur kasihan kepala sekolah itu. Tapi paling tidak seperti itu kasusnya. Jadi itu barangkali kasus yang kemudian menjadi masalah. Akarnya di situ. Kemudian yang kedua, kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi, bukan guru yang jualan, tapi keluarga guru. Ini juga jadi masalah sehingga sekolah itu tutup. Kalau sekolah dibuka banyak teman-teman, itu tidak ada intervensi dari guru, tidak ada keluarga guru yang berjualan di sana. Tidak ada. Jadi itu sudah kami inventaris. Kenapa kok ini ditutup? Kemudian yang kedua, kepala sekolah itu kalah dengan tukang kebun. Mungkin Gus Sofi baru tahu sekarang. Ada yang saya datangi sendiri di Suwayo itu, tukang kebunnya kan jambu, aku gak dikei aku buka kantin, aku leren. Saya tahu bahwa tukang kebunnya hebat kerjanya. Jadi mungkin kepala sekolahnya takut. Kalau ini metu, aku oleh tekon di tukang kebun. Jadi gandoli tukang kebun, tapi kami tidak boleh jualan. Jadi itu akar masalahnya sebenarnya. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih. Kita buatkan untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan formal antara komisi dengan dinas pendidikan. Terima kasih. Barangkali bisa kita akhiri karena keputusan hari ini, pertemuan hari ini akan kita tindak lanjuti untuk merumuskan apa yang menjadi keinginan panjenengan, termasuk rumusan untuk membuat MOU baru. Sedikit Gus, terkait masalah menanggapi tentang pesan pengarit tadi, jangan sampai diviralkan atau elek-elekan, baik abi-abian yang dari dinas pendidikan sendiri. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa saya juga punya rencana. Jika MUU ke depan belum dapat menemukan titik temu, jalan buntu, jalan terakhir kami tetap kami akan demo. Dan jika dalam demo itu juga tidak mendapatkan yang membuat kebijakan memberi keuntungan buat kami sepakat semuanya pengurus dan anggota untuk mogok belajar anak kami yang tidak tersebut. Oke, terima kasih. Masukan buat kami untuk komisi 4. Terima kasih. Barangkali bisa kita akhiri ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan Allah, kekuatan. Tentunya mudah-mudahan kita tetap diberikan rezeki yang halal thayyibah. Akhirnya kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentek gini Ben. No, ngetekan lo Pak.
Kon ngombe nih. Es. Ini boleh. Ada foto bareng iki apa iki? Patene wis kesuwen.